Bab 169. Mereformasi Dongfunan. Pagi-pagi sekali, Ren Xiaosu memeriksa kembali istana pikirannya untuk menemukan pencarian untuk membantu seseorang dalam kesulitan untuk melarikan diri telah selesai. Quest selesai. Diberi kekuatan 1.0. Petik 2. Ini adalah hadiah peningkatan kebugaran yang sudah lama ditunggu-tunggu. Selama pertempuran malam dengan Midnight, Ren Xiaosu telah menyadari pentingnya memiliki kebugaran yang baik. Selama pertempuran, sifat yang paling penting adalah kekuatan dan kecepatan. Ketika dia memiliki kekuatan dan kecepatan yang luar biasa, lawannya mungkin bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk menggunakan kekuatan super mereka. Selain itu, kebugaran klon bayangan 2 kali lipat dari kebugaran fisik Ren Xiaosu sendiri. Ini berarti itu adalah pengganda dari kekuatan dan kecepatannya. Semakin tinggi kebugaran Ren Xiaosu, semakin kuat dan cepat klon bayangan itu. Ketika kekuatan Ren Xiaosu meningkat 1, kekuatan klon bayangan akan meningkat 2. Saat ini, atribut kekuatan Ren Xiaosu telah mencapai 8,5, dan keluasannya adalah 5,1. Jika dia menghadapi 2 makhluk gaib dari Midnight lagi, dia mungkin akan lebih mudah. Namun, dia jelas ingat pencarian itu masih belum lengkap ketika dia berpisah dengan Su Xianchu kemarin. Tampaknya Su Xianchu akhirnya meninggalkan benteng 109. Dengan demikian, istana mengeluarkan keputusan dan memutuskan pencarian selesai pada saat ini. Tapi bukankah pencarian dulu dianggap lengkap selama dia menunjukkan sikap untuk menyelesaikannya? Mengapa kali ini berbeda? Mungkinkah istana merasa buruk tentang fakta yang telah dilakukan Ren Xiaosu menjadikan Su Xianchu sebagai kambing hitam selama ini? Tapi Ren Xiaosu senang Yan Liuyuan tidak jatuh sakit setelah membuat permintaan kali ini. Bahkan, Yan Liuyuan telah membuat permohonan seperti biasa lagi tadi malam. Ini bukan sesuatu yang Ren Xiaosu bisa menghentikannya karena Yan Liuyuan punya pikiran sendiri tentang hal-hal seperti itu. Jadi Ren Xiaosu sebenarnya bisa mencoba menghindari peluru daripada menggunakan klon bayangannya untuk memblokir peluru di gang tadi malam. Namun, karena dia khawatir faktor keberuntungan akan menyebabkan Yan Liuyuan menderita, dia tidak bergantung pada itu. Dan karena tidak ada yang terjadi pada Yan Liuyuan, itu berarti kehadiran Yang Xiao Jin di medan perang bukan karena keinginannya. Ren Xiaosu memandang Dongfunan, yang sedang mencuci piring di dapur. Dia terikat tentang bagaimana menangani wanita ini. Wang Fugui bertanya kepada Ren Xiaosu, apakah Chen Wudi akan baik-baik saja sendirian ketika kamu pergi ke sekolah? Ren Xiaosu memikirkannya sebelum bertanya, kamu khawatir dia akan membunuhnya? Anca. Wang Fugui terkekeh. Sudahlah. Setelah sarapan, Ren Xiaosu membawa Trem ke sekolah sendirian. Sementara Wang Dalong dan Yan Liuyuan naik sepeda ke sekolah bersama. Di pagi hari, Ren Xiaosu telah menginstruksikan Wang Fugui untuk membeli sepeda sebanyak yang dia bisa setelah dosis obat hitam yang dia lokasikan minggu ini telah dijual dengan harga tinggi. Selain itu, dia ingin semua orang belajar cara mengendarai sepeda. Siapa yang tahu kapan harinya akan tiba ketika mereka harus melarikan diri. Sepeda-sepeda itu akan berguna pada saat itu. Mereka tidak hanya harus membeli sepeda tetapi juga alat perawatan untuk memperbaiki sepeda dan memperbaiki ban. Ini kalau-kalau sepeda rusak dan menjadi tidak dapat digunakan saat mereka melarikan diri. Ren Xiaosu menjadi agak bersemangat ketika dia membayangkan pemandangan sekelompok orang yang mengendarai sepeda untuk melarikan diri. Ketika Ren Xiaosu tiba di kelas, Yang Xiao Jin sudah ada di kursinya. Dia menatap Ren Xiaosu dan bertanya, apakah ada yang aneh terjadi selain pertempuran dengan Midnight kemarin? Ren Xiaosu tertegun. Apa maksudmu? Tadi malam, konsorsium King tiba-tiba menaikkan hadiah untuk penangkapan Luo Xinyu karena suatu alasan. Yang Xiao Jin berkata dengan tenang, tapi konsorsium King pasti tidak akan menyesuaikan hadiah tanpa alasan. Pasti ada sesuatu yang terjadi yang tidak kita sadari. Petik 2. Ren Xiaosu berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak tahu tentang itu. Yang saya lakukan adalah menyelamatkan Su Xianchu. Kelompok Luolan awalnya mengejarnya, tetapi pada akhirnya mereka tidak bisa mengejarnya. Petik 2. Yang Xiao Jin tetap diam selama beberapa waktu. Dia sebenarnya tidak mengharapkan jawaban dari Ren Xiaosu.
Hanya saja dia dan Luo Xinyu sedikit bingung dengan ini. Terima kasih. Ren Xiaosu mengucapkan terima kasih dengan tulus. Apakah dia bisa mengalahkan Midnight sendirian atau tidak? Dia masih harus berterima kasih kepada Yang Xiaojin karena telah menyelamatkannya. Yang Xiaojin mengakui dia seolah itu bukan masalah besar. Mengapa kamu menyelamatkan Su Xianchu? Apakah Anda memiliki motif lain untuk melakukannya? Petik 2. Ren Xiaosu berkata dengan benar. Motif apa lagi yang bisa aku miliki? Bagaimanapun, kita berteman dan bepergian dalam kelompok ketika kami berada di pegunungan Jing. Apapun yang terjadi, kami adalah rekan satu tim. Jika sesuatu terjadi pada Anda, saya juga akan mempertaruhkan hidup saya untuk menyelamatkan Anda. Petik 2. Yang Xiaojin meliriknya. Baik, dan masalah itu dianggap selesai. Ren Xiaosu menghela nafas lega. Dia mulai menjadikan semakin banyak orang sebagai kambing hitamnya sekarang. Kemudian Yang Xiaojin bertanya, apa yang kamu rencanakan dengan Dong Funan? Ketika Yang Xiaojin sebelumnya membawanya ke Ren Xiaosu, dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak takut pada Dong Funan. Pada saat itu, dia bahkan bertanya-tanya dari mana kepercayaan Ren Xiaosu berasal. Tapi sekarang sepertinya Ren Xiaosu memiliki lebih banyak rahasia daripada yang dia bayangkan. Selain itu, Chen Wudi juga cenderung sangat kuat. Aku baru saja memikirkannya. Ren Xiaosu merasa sedikit terdiam saat ini dibesarkan. Aku tidak bisa menahannya bersama kita selamanya. Mengapa kamu tidak menyerahkannya kepada kami kalau begitu? Yang Xiaojin bertanya, mengapa? Apakah Anda semua melakukan studi pada makhluk supernatural juga? Ren Xiaosu terkejut. Sejujurnya, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang organisasi yang melakukan penelitian pada makhluk gaib. Kami tidak melakukan studi tentang makhluk gaib. Yang Xiaojin berkata perlahan. Kami hanya mereformasi mereka. Ren Xiaosu menatapnya dengan bingung. Mereka bisa direformasi. Bagaimana mereka mereformasi mereka? Dengan memaksa mereka menjalani terapi fisik. Dia berkata, aku bisa menyerahkannya kepadamu. Tetapi belum dulu. Dia menghitung dengan jarinya. Dalam 4 hari. Oke. Yang Xiaojin setuju. Pada awalnya, Ren Xiaosu bermaksud bertanya kepada Yang Xiaojin apakah ada kompensasi untuk menjual Dong Funan kepada mereka. Tetapi ketika dia berpikir tentang bagaimana Yang Xiaojin datang untuk menyelamatkannya tadi malam, dia tidak mengatakan apa-apa tentang menerima kompensasi. Pada saat ini, Jiang Wu berjalan dari luar kelas. Dia berdiri di podium dan berkata, ujian akhir secara resmi akan dimulai besok. Saya akan mengumumkan ruang dan nomor pemeriksaan semua orang sebentar lagi. Nomor ujian Anda disortir berdasarkan abjad berdasarkan nama belakang. Jadi Anda tidak harus datang ke kelas besok dan langsung menuju ke ruang ujian yang ditentukan. Saya berharap Anda semua beruntung dalam ujian Anda. Petik 2. Selama periode ini, seluruh kelas telah belajar sangat keras. Kecuali Ren Xiaosu dan Yang Xiaojin, yang tidak benar-benar memperhatikan ceramah. Ada banyak perdebatan dan kontroversi dari orang luar tentang kelas mereka, terutama mengenai Jiang Wu, yang sering dikucilkan oleh fakultas. Oleh karena itu, para siswa yang sangat dekat dengan kematian sangat termotivasi untuk melakukan yang terbaik untuk diri mereka sendiri. Omong-omong, itu juga cukup lucu. Di seluruh kelas, mereka semua adalah siswa yang baik kecuali untuk monitor kelas dan dewan siswa. Keduanya sama sekali tidak belajar keras. Jiang Wu berdiri di depan podium dan berkata, beberapa dari Anda telah bertanya tentang kriteria penerimaan universitas. Jadi saya pergi untuk memeriksanya dengan universitas di Stronghold 109. Ruang kelas terdiam. Akhir-akhir ini, selama Anda adalah seorang calon pelajar, Anda akan cukup ambisius untuk masuk universitas. Karena menjadi mahasiswa pada masa sekarang berarti memiliki pengetahuan, status, dan uang. Bab 170. Siswa Straight A. Yang Xiaojin. Ren Xiaosu bertanya pada Yang Xiaojin dengan tenang. Seperti apa kehidupan universitas? Yang Xiaojin memikirkannya dan berkata, kelas agak fleksibel, tetapi ujian bisa sangat ketat. Jumlah siswa yang diterima di universitas relatif lebih sedikit, dan sebagian besar dari mereka akan melanjutkan penelitian dengan penasihat mereka setelah lulus. Dikatakan bahwa universitas sangat toleran dengan penerimaan mereka di masa lalu.
Tetapi sekarang mereka merekrut siswa semakin sedikit dari waktu ke waktu. Mereka menjadi lebih seperti basis penelitian hari ini. Dan hanya ada sekitar 20 universitas yang tersebar di ratusan benteng yang ada. Kepala universitas-universitas ini sudah mulai merampingkan perekrutan mahasiswa dan struktur organisasi. Mereka berusaha keras untuk membuat terobosan dalam bidang penelitian mereka yang teridentifikasi. Petik 2. Oh, Ren Xiaosu mengangguk. Apakah siswa mendapat subsidi? Yang Xiaojin menyadari kata-katanya telah jatuh di telinga tuli. Setelah berbicara begitu banyak, satu-satunya fokus Ren Xiaosu adalah pada apakah siswa akan mendapatkan subsidi. Dia berkata dengan tenang, tidak ada subsidi. Apakah kamu serius? Ren Xiaosu tidak percaya padanya. Yang Xiaojin berkata dengan ringan, Anda tidak cocok untuk penelitian ilmiah. Jadi jangan pergi dan menjadi beban bagi mahasiswa lainnya. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Ren Xiaosu berkata dengan sedih. Kenapa aku menjadi beban? Yang Xiaojin mengabaikannya. Jiang Wu, yang berdiri di podium, berkata, jika Anda ingin memenuhi syarat untuk universitas di Stronghold 109, hanya ada 4 mata pelajaran yang akan Anda uji, matematika, fisika, kimia, dan biologi. Setiap subjek memiliki skor maksimum 150 poin, dan cut-off poin untuk masuk tahun lalu adalah 560 poin. Artinya, jika Anda ingin lolos ke universitas, Anda harus mendapat skor di atas 140 poin dalam setiap mata pelajaran. Petik 2. Ren Xiaosu tersentak. Dia telah mengikuti ujian pura-pura sehari sebelumnya dan hanya bisa berhasil mencetak total 140 poin pada 4 mata pelajaran. Dia memandang Yang Xiaojin dan bertanya, bagaimana saya bisa mendapatkan 140 poin dalam setiap mata pelajaran? Yang Xiaojin meliriknya, kamu bisa mendapatkannya dengan melewatkan beberapa pertanyaan pilihan ganda per bagian. Ren Xiaosu terdiam. Dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Apakah siswa yang putus asa seperti dia yang tidak memperhatikan di kelas memenuhi syarat untuk bertindak seolah-olah dia adalah murid teladan? Kami tidak jauh berbeda. Namun, Ren Xiaosu merasa ada yang tidak beres. Dia memutuskan untuk bertanya pada istana pikirannya. Apa kecakapan matematika Yang Xiaojin? Menengah. Dia sangat senang ketika mendengar itu dari istana. Meskipun kecakapan menengahnya dalam matematika jelas lebih baik daripada dia masih tidak akan dianggap sebagai siswa teladan. Tunggu sebentar. Ren Xiaosu mengulangi pertanyaannya. Apa kemahiran Yang Xiaojin dalam matematika di tingkat SMA? Sempurna. Ren Xiaosu menyadari bahwa dengan menambahkan dalam 2 kata, SMA, penilaiannya sangat berbeda. Keparat. Bahkan, matematika SMA dianggap sebagai tingkat matematika paling dasar. Apa kecakapan Yang Xiaojin dalam fisika di tingkat SMA? Sempurna. Apa kecakapan Yang Xiaojin dalam bidang kimia di tingkat SMA? Lupakan saja. Aku tidak bertanya lagi. Ren Xiaosu merajuk. Ketika seorang siswa yang tidak berpengharapan seperti dia melihat Yang Xiaojin tidur di kelas setiap hari, dia merasakan kehangatan di dadanya. Tahu bahwa ada orang lain yang akan menemaninya di bagian bawah kelas. Tetapi pada saat ini, dia menyadari bahwa dia adalah satu-satunya siswa yang putus asa di kelas. Kapan seseorang merasakan kesepian? Saat-saat seperti ini adalah ketika seseorang merasa kesepian. Yang Xiaojin meliriknya dan kemudian bertanya, apakah Anda bertujuan untuk pergi ke uni? Ren Xiaosu menjawab, aku tidak memenuhi syarat. Yang Xiaojin terkejut. Untuk ujian hari berikutnya, Ren Xiaosu pergi ke ruang pemeriksaan setelah menemukannya. Ketika dia melihat sekeliling, dia tidak menemukan seorang pun yang dia kenal di seluruh kelas. Untuk ujian hari ini, Ren Xiaosu datang dengan pola pikir hanya berpartisipasi. Hasilnya tidak sepenting fakta bahwa dia mencobanya. Di masa lalu, ujian juga diadakan di sekolah kota, tetapi semuanya dilakukan oleh Zhang Jinglin dalam bentuk tes lisan. Sebaliknya, ujian di sini dilakukan di atas kertas ujian. Ren Xiaosu merasa bahwa Zhang Jinglin hanya mencoba menghemat uang untuk membeli kertas. Jadi dia menguji para siswa dengan mengajukan pertanyaan satu per satu. Lagi pula, kertas hari ini tidak begitu murah. Bagaimana perasaan Zhang Jinglin jika dia mengetahui citranya di benak Ren Xiaosu seperti ini?
Pada saat ini, seorang gadis yang duduk di belakang Ren Xiaosu menepuk punggungnya. Siswa, Ren Xiaosu berbalik dan menatap gadis itu. Apa masalahnya? Bagaimana nilaimu? Bisakah Anda membiarkan saya menyalin jawaban Anda? Gadis ini relatif pandai berkomunikasi. Jadi dia memulai percakapan dengan Ren Xiaosu. Sekolah telah memisahkan siswa untuk mencegah mereka yang saling kenal berselingkuh. Namun, itu tidak akan menghentikan antusiasme semua orang untuk menipu. Tiba-tiba, suara dari istana pikiran Ren Xiaosu berkata, "Kues, bantu temanmu menyelesaikan ujiannya." Ren Xiaosu terkejut di tempat. Dia bertanya-tanya apakah istana memiliki nilai fundamental positif atau negatif. Bagaimana itu bisa mendorongnya untuk membantu seseorang berbuat curang. Tapi untuk Ren Xiaosu, tidak ada yang penting selama ada pencarian yang harus dia lakukan. Ren Xiaosu menatap gadis itu dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu menyalin milikku." Gadis itu berseri-seri dengan sukacita. "Terima kasih banyak." Terima kasih yang diterima dari Limo. +1. Ren Xiaosu berpikir, ini membunuh 2 burung dengan 1 batu. Tidak hanya saya bisa menyelesaikan pencarian, tetapi saya juga mendapatkan tanda terima kasih. Petik 1. Ketika ujian dimulai, Limo terkejut. Dia mengamati Ren Xiaosu dari belakang dan menemukan dia menulis dengan rajin dan menjawab pertanyaan tes. Sungguh murid yang baik. Di tengah-tengah pemeriksaan, Ren Xiaosu menggeser tubuhnya ke samping dan membiarkan Limo menyalin jawabannya. Ketika dia selesai menyalin dan merasa puas, bel akhirnya berbunyi. Kemudian guru berkeliling untuk mengumpulkan tes. Limo memandang Ren Xiaosu dengan gembira dan berkata, "Aku tidak pernah berharap kamu akan menjawab semua pertanyaan. Anda menakjubkan. Apakah Anda tahu bagaimana melakukan semuanya?" Petik 2. Ren Xiaosu tersenyum dan berkata, "Tidak. Aku tidak." Limo bingung. Tidak masalah apakah dia tahu jawabannya atau tidak. Dia hanya harus menyelesaikan pencarian. Pencarian istana mengharuskannya untuk membantu seorang siswa menyelesaikan ujian. Jadi Ren Xiaosu tidak bisa membiarkan pertanyaan kosong. Apa yang akan dia lakukan jika istana menilai dia telah gagal dalam pencarian jika dia tidak menjawab pertanyaan? Sejujurnya, itu benar-benar cukup melelahkan untuk mengarang jawaban untuk setiap pertanyaan pada tes. Dalam perjalanan pulang ke rumah pada malam hari, Ren Xiaosu melihat Xiao Yu menunggu di pintu toko. Ketika dia melihat Ren Xiaosu, dia bereaksi seolah penyelamatnya telah tiba. "Xiaosu, kamu akhirnya kembali. Wang tua telah ditangkap." Petik 2. Ren Xiaosu mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Ceritakan semua detailnya. Petik 2. Banyak orang dari Divisi Ketertiban Umum datang hari ini. Xiao Yu menjelaskan. Mereka mengatakan kami tidak mendapatkan lisensi dari kubu untuk menjual obat-obatan dan bahwa dokter di rumah tidak memiliki kualifikasi medis. Jadi mereka menangkap orang yang bertanggung jawab di sini. Petik 2. Ren Xiaosu menghela nafas lega. Meskipun Wang tua yang ditangkap adalah masalah serius, itu baik-baik saja asalkan tidak berhubungan dengan makhluk gaib. Dia paling khawatir rahasianya akan terungkap dan mengarah ke konsorsium Li yang menargetkannya. Jika itu terjadi, itu benar-benar masalah serius. Apakah mereka mengatakan sesuatu sebelum mereka pergi? Tanya Ren Xiaosu. Orang-orang dari Divisi Ketertiban Umum mengatakan bahwa Anda harus melakukan perjalanan ke kantor mereka begitu Anda kembali, kata Xiao Yu. Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, "Tidak usah terburu-buru. Fatih Luo harus datang ke toko nanti. Saya akan bertanya kepadanya tentang apa yang terjadi pertama kali." Petik 2. Dia juga ingin mengeluarkan Wang Fugui dengan cepat, tetapi dia tidak bisa gegabah ketika berurusan dengan masalah ini. Dia harus memeriksa situasi dengan Luolan terlebih dahulu sebelum memutuskan cara yang paling cocok untuk menanganinya.